Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk live Zoom mata kuliah PBO siang ini ya. Jadi hari ini agendanya atau materinya itu pembagian tugas kelompok serta diskusi ringan ya. Kira-kira dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan ke-6 ada masalah nggak atau ada yang pengen dibahas nggak? Karena minggu depan ya kita akan lakukan kuis ya. Jadi mungkin saat saya membagikan coding atau kalian mencoba coding saya atau ada di slide materi yang istilah yang tidak kalian mengerti, silakan bertanya di sini. Karena harusnya hari ini memang kuis ya. Saya tidak lakukan kuis di pertemuan ke-7 ya. Karena saya lihat viewer saya di YouTube video tutorialnya itu view-nya cuma 12 ya, 12, 22. Saya punya 8 kelas ya. 8 kelas, anggaplah satu kelasnya itu ada 30 orang. Kalau 30 kali 8 kan berarti 240 harusnya. Seenggaknya 200 lah yang nonton. Ternyata yang nonton cuma 22, itu sedih banget ya. Jadi saya bertanya kepada kelas ini, ya kelas berapa nih ya? 07 ya. 07. Ya, PT3. Kalian nonton nggak sih video tutorial saya atau hanya cuma melakukan absen aja? Atau saya tes dulu lah ya. Saya mau tes dulu. Tes ringan aja ya. Udah join 16 orang. Oke, terima kasih. Udah masuk 15. Nih, yang harusnya ini kan jumlah yang join harusnya udah, kalau jumlah kelas kalian itu jumlahnya kalau nggak salah, kita cek dulu ya. Ada yang mau bertanya nggak? Atau belum, materinya belum dibaca? Nih ya, 07 ya. 07 PT 3. Nih, ada jumlahnya ada 40 nih ya. Nih 40 ya. Semuanya udah saya baca nih. Nah, dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-6 ada mau ditanyakan? Saya coba, kalau nggak ada yang bertanya saya yang random nih. Saya mau coba dulu. Ada Surya, Maulana, Sur. Mana Surya tadi? Iya, Pak. Kamu baca nggak materi saya? Atau nonton nggak video saya, tutorialnya? Nah, Nonton, Pak. nonton. Tapi dipraktekin nggak? Atau cuma ditonton tapi nge-game aja sisanya? Kan ada coding, Bapak nge-share codingnya udah tuh, Pak. Ada yang teks, no. Kami Oh, copy paste. Ini baru 17 orang ya, nanti saya bagikan, saya mau nanya-nanya dulu masalah materi ini ya. Sur, kita pertemuan keempat tuh bahas tentang materi apa sih, Sur? Ayo. Kita di pertemuan keempat tuh bahas materi tentang apa? pertemuan keempat ya, Pak. Iya, buka dulu. Iya. Apa? Enggak, Pak, kelas. Tentang apa? Kami udah ingat, Pak. Tuh, udah ingat ya. Ah, saya tanya aja kalau istilah ya, metodenya ya. Tahu nggak metode to upper tuh apa fungsinya? Make to upper tuh kapitalin, Pak. Oke, good ya. Bagus ya. Iya, Oke, Pak. Surya, saya coba Iya. yang lain dulu. Ari, halo Makasih, Pak. Ari. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ari Surahman. Kamu lagi di mana, Ari? Ri, nggak ada speakernya tuh. Aktifkan dulu. Assalamualaikum, Pak. Salam. Kamu di kantin ya? Iya, Pak. Kamu baca nggak materi saya, slide PBO-nya? Baca, Pak. Baca. Di... Saya nanya nih ya. Saya nanya ya. Kira-kira metode equal tuh untuk apa sih? Equal. Apa? Metode equals. What?
Berat? Lupa, Pak. Aduh, lupa ya. Buat lupa gitu ya, buat dilupakan seperti Lupa mantan. baca, Pak, kayak jawabnya. Ya, jadi equals to seperti mantan, dilupakan aja ya. Oke, coba ke Sylvia. Mana Sylvia nih? Ovelia Tampu Bolon. Sylvie. Kamu baca nggak materinya Sylvie? Baca, Pak. Baca. Ya. Baca doang tapi nggak dipraktekin nggak? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti. Nggak ngertinya di mana ya, kita bahas ini yuk. Nggak ngerti apa? Nggak ngerti semuanya, Pak. Nggak ngerti semuanya. Kalau semuanya nggak ngerti ya, saya mulai dari nol lagi ya. Coba nanti saran saya Sylvia, kamu buka dulu slide-nya ya. Pertemuan kedua itu kritikal banget tuh, penting banget ya, karena itu membahas kelas dan objek. Ya, kamu ngikutin dari pertemuan 2, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kan saya tinggalkan codingnya juga, kemudian saya tinggalkan tutorial videonya juga. Kan enak banget, tinggal baca aja, tinggal praktekin. Atau itulah saya kadang pikir ya, kalau misalnya kuliah online ini dilema juga ya dosennya ya, jadi nggak kelihatan kemampuan mahasiswa. Kemudian untuk penyerapan mata kuliahnya itu juga nggak maksimal, itu yang saya sedihkan ya. Tapi mau nggak mau zaman pandemi seperti ini. Jadi Sylvia, besok dibuka lagi slide sama video tutorial saya, oke ya? Oke, Pak. Saya mau coba lagi ya. Ini bukannya nguji kalian ya, bukannya menyudutkan kalian, tapi saya pengen tahu kemampuan kelas ini. Kira-kira yang baca siapa nih? Coba ngobrol sama saya. Atau enggak dari 18 yang join di live Zoom ini nggak ada yang nonton videonya atau tidak mempraktekkan coding dari saya? Silakan. Rivaldi Sastra. Ya, gimana? Udah praktekkan coding saya belum? Laptop Pak memadai, Pak. Tapi kan bisa lewat ini ya, pakai Android ya. Tinggal copy paste aja di Android. Belum? Tapi Gimana? kalau sekarang baru dapat itu, Pak. Kalau laptop saya baru beli gitu, baru bisa sekarang gitu, Pak. Iya, iya. Codingan. Jadi begini ya, kalau kalian yang tidak mempunyai laptop, ya saran saya silakan buka aja di sini ya. Misalnya, saya kan udah punya mengajarkan kalian compiler online ya. Nah ini kan bisa dipilih nih, bahasanya adalah bahasa C#. Jadi nggak mesti menggunakan laptop atau menginstal Visual Studio, kalian sudah bisa mengaplikan codingnya di sini nih. Misalnya saya buka coding saya dulu ya. Saya copy paste aja coding saya yang pernah saya kasih ke kalian. Sebentar saya cari dulu di mana filenya nih ya. Saya lupa. Desktop, kuliah, coding. Nah, misalnya ini ya. Saya bahas tentang apa nih? Saya copy paste aja. Jadi kalian bisa buka juga di laptop, di handphone, copy paste, dah jalankan, run ya. Hasilnya udah kelihatan, jadi nggak usah menggunakan Visual Studio tuh, ada tuh. Silakan input teks, misalnya teks adalah belajar mandiri, misal seperti itu ya. Kemudian Anda mencari, ini berarti pembahasannya adalah tentang saya lupa, contents ya. Misalnya saya mencari kata diri ya. Kemudian huruf kata memang ada ya, diri nih, di mandiri. Kemudian Anda huruf atau kata ini, misalnya diri, dirubah menjadi kata, misalnya mandiri, berarti jadi apa ya? Mandiri jadi mandi ya. Jadi mamandi ya, kayak gitu ya. Tuh, belajar mamandi seperti itu. Nah, ini pembahasannya adalah contents dan replace ya. Kalau mau coba lagi ya tinggal run lagi, misalnya gini. Silakan input kata teks kamu misalnya ya. Kemudian Anda mencari kata kamu. Nah, kata kamu memang ada ya, kata atau huruf memang ada. Makanya bahas dulu ya. Maksudnya itu nonton video saya, kemudian baca slide-nya, pasti bisa memahami ya. Kalau nggak ngerti ya kita kayak gini, diskusi dulu ya. Misalnya huruf kata ini ya, misalnya kamu, sorry, nggak bisa lagi, karena nggak bisa backspace ya. Dia pasti nggak bisa tergantikan, tuh kan error. Karena K, M, A,
MA itu tidak sama dengan kamu ya, kurang A ininya ya di sini. Ya, jadi yang saya ingin ngasih tahu ya, kita nggak usah mesti punya laptop ya, tapi cukup dengan handphone, smartphone itu dengan compiler online udah cukup ya. Oke, 22 orang saya akan coba bagikan tugas kelompok dulu ya. Jadi tugas kelompoknya saya share dulu. Mana tugas kelompoknya? Ini dia tugas kelompok, saya share. Jadi silakan di screenshot ini ya. Nah, ini tugasnya ya. Silakan di screenshot dulu lewat handphone atau lewat komputer, silakan bebas ya. Sudah ya. Jadi saya akan membagikan 9 kelompok, oke? 9 kelompok. Satu kelompok, oke, ya. Karena ini ada 40 ya. Syaratnya ini ya, saya tulis ini lah ya. Ada 9 kelompok saya bagikan nanti. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 ya. Kenapa seperti itu? Karena 9 kali 4 kelompok ya, jumlahnya kan 36 ya. 9 kali 3 kan 36. Kalian kan jumlah kalian ada 40. Berarti ada sekitar berapa kelompok atau 3 atau berapa, ada jumlahnya 5. Boleh ya 5 ya. Tapi minimal 4, maksimal 5. Seperti itu ya. Kemudian materinya ada di yang pertama poinnya. Carilah atau buatlah presentasi ya. Materinya adalah metode yang mengembalikan nilai atau return dan metode yang tidak mengembalikan nilai atau void ya. Kemudian poin nomor 2 adalah property getter, setter, dan auto implemented. Dan terakhir pembahasan tentang constructor. Seperti itu ya. Oke, saya akan bagikan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya mencari sendiri anggotanya. Saya nggak jadi patokan ya. Jadi kalian bebas mencari anggota sendiri. Saya cuma menunjuk ketua kelompoknya. Paham dulu sampai sini? Atau mau bertanyakan? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, saya lihat dulu. Paham. Ya. Saya mulai ya. Saya random acak semua nih ya. Saya akan bagikan 9 orang ya, 9 kelompok. Saya tunjuk ketua kelompoknya dulu. Saya acak mulai dari Teddy Biantoro. Mana Teddy? Teddy. Hadir, Pak. Hadir ya. Ted, kamu pembahasannya adalah nomor 1. Sudah screenshot tadi kan? Udah, Pak. Oke, sudah ya Ted. Kamu nomor 1 yaitu pembahasan tentang metode yang mengembalikan nilai dan metode yang tidak mengembalikan nilai ya. Kemudian Ade Husnul Ifkar. Oke. Mana? Ade. Iya, Pak. Ya, kamu bahas tentang materi nomor 2 ya. Nomor 2. Iya, Pak. Pembahasannya adalah getter, setter, serta auto implement ya. Anggotanya harus sendiri. Kemudian Surya Maulana. Mana? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, kamu di poin nomor 3, constructor. Cari sendiri anggotanya ya. Siapa? Oke, cewek lagi ya. Saya mau coba Tri Murni. Tri Murni mana? Ya, kamu ya. Suaranya lembut sekali ya. Tri Murni kamu dapat di poin 1 ya. Tentang pembahasan return dan void ya. Ingat poin 1 sudah screenshot tadi ya. Kemudian saya akan coba yang cewek lagi. Ada Tripa Andika. Mana Tripa? Cowok. Oh, sorry. Oh, itu Pak. Sorry. Saya, Pak. Saya sudah hafal nama anak kekinian ya. Tapi ya, Tripa, kamu pembahasan 2 ya. Yaitu Di poin 2, Pak. Coba. ya, poin 2 itu adalah property getter, setter, auto implement ya. Anggotanya cari sendiri. Kemudian berikut Dila Rizky Anggraini. Mana Dila? Iya, Pak. Mana Dila? Oh, kalian join-joinan ya? Dila mana tadi? Di lab, Pak. Ya, Dila kamu pembahasannya di nomor tadi sudah sebelumnya berapa tadi? Nomor 2 terakhir ya? Saya lupa tuh. Tripa tadi berapa? Dapat nomor berapa?
Nomor 2 ya. Yang 2, Pak. Nah, berarti Dila yang nomor 3, Dil ya. Iya, Pak. Kamu bahas tentang konstruktor, anggotanya cari sendiri ya. Jadi minimal itu 4 dan maksimal adalah 5. Oke. Kemudian saya ulang lagi, baik lagi, random. Ada Nurul Afrilia Putri. Mana? Nurul? Iya, Pak. Oh iya, Nurul kamu dapat 2 poin pertama ya. Poin pertama Iya, itu Pak. adalah return dan void. Cari sendiri anggotanya. Kemudian ada Robi. Mana Robi? Hadir, Pak. Ya, Robi kamu dapat di poin kedua ya. Poin Iya, kedua Pak. itu bahas tentang apa tadi? Getter, setter, dan auto implement ya. Iya, Pak. Ya. Dan terakhir ada Salma. Salma Novia. Halo, iya. Iya, Pak. Ya, kamu dapat di poin nomor 3 ya. Nomor 3 itu pembahasan tentang konstruktor. Oke, ini oke Nurul? Nurul dapat di nomor 3 ya. Nurul. Mana Nurul? 1, Bapak. Saya Nurul, 1. Nurul 1 ya? Iya. Nurul 3 ya Nurul, sorry. Sorry. Astagfirullah, Salma. 3. Sorry, Salma, sorry. Pak. Ya, sorry. Salma yang nomor 3 konstruktor. Duh, saya nih lagi Iya, ini ya. Pak. Oke ya, berarti udah semua ya. Saya akan tampilkan kembali materi atau yang akan dibahas ini dia ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya kalian mencari anggota sendiri, kemudian kalian presentasi 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kita kuis, minggu depannya lagi kita baru presentasi ya. Di presentasi itu semua anggota wajib hadir. Kalau nggak hadir, ingat ya, namanya saya coret. Kemudian yang coret buat anggota baru lagi. Ya. Kemudian saat presentasi saya akan acak random ya. Bisa jadi kelompok kalian tampil, bisa jadi kelompok kalian tidak tampil ya. Jadi siap nggak siap harus hadir ya. Jumlahnya 40 nih mahasiswa. Jadi yang mau nilai tugas kelompok, bobot presentasinya ada 15, itu kalian wajib hadir ya dan mendengarkan ya. Semuanya yang hadir sifatnya adalah audiens. Yang berhak bertanya dan berhak yang mengujikan adalah saya ya. Jadi saran saya dari 4 orang kelompok, pecahlah tugasnya masing-masing ya. Yang pertama mungkin adalah moderator, yang kedua mungkin menjelaskan tentang slide, yang ketiga mungkin tentang coding, dan yang keempat mungkin tentang senyum-senyum aja, saya nggak tahu lah ya. Gitu. Bebas lah, pokoknya aturlah tugas itu ya. Semua anggota wajib partisipasi di sana. Kemudian ada pertanyaan seperti ini di minggu kemarin mahasiswa, Pak, codingnya harus berjalan nggak? Nggak harus berjalan. Kalian cukup menampilkan slide codingnya aja, kemudian jelaskan per code. Misalnya, Pak, ini coding baris 1 ini fungsinya untuk menampilkan ini. Kemudian slide nomor 2 menampilkan aku. Kemudian slide 3 menampilkan kamu. Kemudian slide 4 menampilkan dia. Jadi aku, kamu, dan dia. Jelas ya? Jadi ingat, nggak mesti berjalan ya, nggak mesti menggunakan program yang berjalan, cukup menampilkan coding ya. Jadi ada slide materi, misalnya definisi, silakan berkaca dari materi saya sebelumnya. Cukup jadi patokan materi saya sebelumnya, misalnya slide 1 itu membahas tentang perkenalan kelompok ya. Slide kedua membahas tentang definisi, slide ketiga membahas tentang contoh, slide keempat tentang apa aja. Pikirlah ya. Lihat aja materi saya sebelumnya, kurang lebih sama ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk tugas kelompok. Pak. Ya, silakan, Surya. Ada minimal slide. Ya, oke. Untuk masalah minimal slide, itu saya nggak masalah ya. Semuanya itu bebas kalian ya. Yang penting saya butuh definisi, kemudian ada contohnya, kemudian terakhir ada codingnya. Biasanya saya beratnya tuh di coding ya. Saya benar-benar nanya, saya nguji mahasiswa tuh di coding ya. Itu aja sih ya. Kalau jumlah minimal ya bebas ya. Kemudian untuk durasi saya lupa ya. Jadi durasinya kurang lebih 15 menit, 10 sampai 15 menit ya. Seperti itu.
Kemudian nunggu lagi giliran berikutnya. Mungkin hal seperti ini tiap minggu akan saya bawakan sekitar 3 kali nampil lah ya, 3 minggu saya butuhkan ya. Jadi agendanya adalah minggu depan kita kuis, minggu depannya lagi atau 2 minggu dari sekarang itu kita akan presentasi kelompok. Lumayan waktunya udah lama, masih lama ya, 2 minggu dari sekarang. Jadi kalian bisa prepare banyak hal ya, mulai dari anggota, mulai dari materi ya, kemudian nanya sana sini, aplikasi coding serah lah ya, saya nggak tahu ya. Silakan ya. Ini lumayan besar ya tugas kelompok ini, 15%. Tugas individunya nanti nyusul ya di terakhir aja. Oke, yang lain ada pertanyaan? Salma geleng-geleng. Ayo. Tri, Murni. Nggak ada. Sastra. Dipa, Rabani, Ahmad Rabani, Sylvia, Nurul. Silakan yang mau bertanya. Yang mau nanya coding? Yang mau nanya tugas? Yang mau nanya soal kuis? Ya nggak boleh ya. Oke, soal kuis saya kasih gambaran seperti ini ya. Soalnya rencana saya itu buat 7 soal ya. 5 itu pilihan ganda. Sisanya 2 adalah coding ya. Codingnya pun nggak sulit lah saya pikir ya. Ya kalau misalnya sulit ya tinggalin aja. Tinggal jawab definisinya aja. Tapi poin yang coding itu sedikit lah ya. Cuman kalau mahasiswa pengen nilainya perfect 100 itu biasanya mereka mengerjakan ya. Silakan. Yang mau tanya lagi, kuis gambarannya seperti itu ya. Ada 7 soal, 5 pilihan ganda, kemudian 2 adalah coding ya. Rian, ada yang mau tanya Rian? Rian Yuliana nggak ada. Ini berapa sih join di sini? Mana nih? Ya, jadi hari ini cuma seperti itu aja ya. Memang saya butuh live zoom lah ya. Udah lama nggak ketemu kita ya. Jadi saya seperti ngomong sendiri ya. Non tutorial di YouTube tuh kayak, aduh interaksinya nggak ada lagi ya. Saya kangen banget sama kuliah normal ya, tatap muka ya. Mudah-mudahan pandemi seperti ini cepat berakhir ya. Rasanya itu penyampaian sebagai dosen tuh bebannya itu kalau nggak tersalurkan ilmunya tuh rasanya sedih juga ya. Ada tanggung jawab sosial di saya rasanya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Aduh, saya nanya, kalian nggak ngerti masalah slide-nya ya. Sekarang yang jujur aja ya, yang jujur aja. Yang online ini, yang baca slide saya, yang coba coding saya itu, angkat tangan coba. Saya pengen kejujuran dari kelas ini. Ada berapa coba? Masalahnya yang view itu cuma 12 ya. Saya punya 8 kelas mahasiswa ya. Satu kelas anggaplah 30. 30 kali 8, 240. Anggaplah ya. Anggaplah yang nonton seenggaknya 200 ya. Ini cuma 12, 22. Waduh, saya bilang ya. Sedih juga saya ya. Apa nih, apa gini ya, efek pandemi atau apa ya, sedih juga. Nggak ada yang baca kan ternyata. Ya sudahlah ya. Saya nggak bisa lagi mau ngomong apa ya. Saya mau nanya juga bingung mau nanya apa ya. Saya sudah jelaskan tugas kelompok sudah, kuisnya sudah, cara presentasinya juga sudah. Oh ya, kemudian jika ada yang kurang jelas ya masalah tugas kelompok besok ya silakan WA saya boleh ya atau message saya melalui Edmodo juga boleh. Bebas kalian ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau misalnya ada penambahan Pak, kalau misalnya saya misalnya kalau satu kelompok 20 orang boleh nggak Pak? Gila ya, kalau 20 orang tuh satu kelas aja ya. Pokoknya kalau apapun yang bertanya ya silakan WA atau message ke Edmodo saya. Oke, saya rasa cukup hari ini ya. Jelas ya? Sisa-sisanya kalau misalnya pertanyaan silakan lewat ya japri aja saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup kuliah ini ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, sampai jumpa minggu depan ya. Sehat selalu kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Mantap, Pak. Assalamualaikum.